Halo, malam. Selamat malam, Pak. Apa kabar nih, Pak? Baik, baik. Baik ini Marketnya apakah bagus ini karena ya. kondisi... Kenapa? Kondisi marketnya bagus beberapa hari ini. Iya, makanya baik ya. Baik banget. Kelihatan. Para trader kalau misalnya kondisi market baik, nah pas waktu IG Live tuh kelihatan mukanya ceria. Tapi kalau Ceria. misalnya kondisinya lagi nggak baik-baik, udah kelihatan agak lemes-lemes gitu. Hmm. Hari ini baik ya, Pak ya, kondisi ESG-nya ya? Ya, SG baik dan saham kebetulan saham yang saya pegang juga baik. Nah, Sangat ini baik. berarti Pak Tommy udah dapet cuan nih, makanya happy ya, Pak ya? Happy banget. Oke, happy banget. Tapi ngomongin tentang IHSG yang hari ini baik gitu ya. Tapi kita melihat apakah ada ancaman untuk IHSG terutama untuk perekonomian Indonesia terkait dengan kondisi ekonomi di US karena ada yang bilang isu-isunya akan ada resesi juga di US. Kalau menurut Pak Tommy sendiri apa nih tentang pendapatnya Pak Tommy tentang meningkatnya angka pengangguran di US ya? Karena kan biasanya kalau misalnya resesi itu juga efeknya adalah meningkatnya pengangguran, kemudian juga akan ada awal dari resesi juga. Menurut Pak Tommy gimana nih pendapatnya? Ya, jadi seperti yang kita tahu beberapa waktu ini dalam sejak tahun 2022 itu kan suku bunga The Fed itu naik kenceng ya. Naiknya kenceng banget tuh. Betul. Mm-mm. Nah, sampai dengan saat ini masih dipertahankan suku bunganya jadi nggak turun-turun. Mhm. Jadi istilahnya kayak dia ini mau menekan angka inflasi dengan menaikkan suku bunga pemerintah di US sana. Tapi di satu sisi, kalau misalnya suku bunga ini bertahan gini terus, ekonomi di sana itu nggak jalan gitu loh. Ekonomi di US sana nggak muter. Istilahnya kayak gini, orang kerja susah-susah gitu ya. Mhm. Orang kerja susah-susah cari duit. Nah, suku bunga Mhm. lagi bagus nih, lagi tinggi. Daripada duitnya diputar di sektorial, mendingan duitnya didepositokan. Kayak Oke. gitu loh. Dibelikan obligasi, didepositokan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Ekonomi di sana nggak muter gitu loh. Nah, karena Ya. ekonomi di sana terjadi perlambatan ekonomi, akhirnya yang terjadi apa? Banyak PHK di mana-mana. Kalau kita lihat Mhm. sebenarnya di Eropa itu sudah sejak tahun lalu ya. Sejak tahun lalu sudah banyak homeless itu banyak. Jadi gelandangan di sana itu meningkat seperti itu. Iya, Dan di iya, iya. Amerika mungkin angkanya barusan kelihatan ini bulan-bulan ini, bulan aku lupa awal awal Agustus atau bulan akhir Juli ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah awal Agustus ini Mhm. yang muncul angka unemployment-nya mendekati angka 4% kalau nggak salah. Nah, itu sektor sangat sangat direspon market negatif. Makanya kan banyak bursa saham waktu awal Agustus ini kan turun tuh, banyak turun dalam, termasuk juga di seluruh dunia gitu, termasuk di Indonesia di IHSG. Kenapa? Ya karena seperti yang sering saya jelaskan bahwa kita suka nggak suka Amerika itu negara adidaya, ya kan? Jadi Mhm. perdagangan internasional semuanya pakai US dollar mata Ya. uangnya. Nah, kalau misalnya sesuatu something happen with ekonominya Amerika, akhirnya berdampaknya ke ekonomi ke seluruh dunia, termasuk Betul. emerging market seperti Indonesia terutama seperti itu. Nah itu yang terjadi. Nah, jadi dengan Mm-mm. oke, dengan kondisi US yang seperti ini apakah bisa dibilang ini sudah memasuki awal resesinya US juga, Pak? Nah itu jadi eh, para analis dan para analis ini dia spekulasi bahwa karena efeknya unemployment rate ini naik ya, Mhm. jadi banyak yang di PHK di US. Seharusnya pada FOMC next meeting yaitu di bulan September nanti itu harusnya the Fed harus menurunkan suku bunga. Nah, kalau dia nggak menurunkan suku bunga, bisa-bisa tambah bahaya itu ekonominya di US sana seperti itu. Jadi mereka forecast analis para analis forecast kalau bulan depan paling enggak suku bunga The Fed itu turun 0,25%, 0,25 basis point seperti itu. Nah, kalau dia
memang ternyata turun, masih ada peluang nggak jadi resesi di US. Tapi kalau sudah Oh, nggak oke. turun, kalau suku bunga, jadi penentuannya itu FOMC bulan depan. Kalau suku bunganya nggak turun, wah itu bahaya banget. Karena resesi itu kondisi di mana secara 2 kuartal berturut-turut Mhm. ekonomi suatu negara itu mengalami pelemahan. Nah, itu 2 kuartal Oke. berturut-turut. Itu dinamakan resesi, gitu. Nah, di US sendiri apakah sudah ini berarti baru kuartal pertama yang jelek. Ini akan dilihat di kuartal kedua ini gitu. Oh, belum. Jadi di US sebenarnya belum belum jelek sih. Tapi kalau misalnya bulan depan, bulan September nanti ternyata The Fed ngotot tuh nggak mau menurunkan suku bunga, bisa jadi di Mhm. kuartal 4 nanti ini uh, ekonominya melemah gitu, menurun, Oke, negatif. Jadi kalau negatif oke, dua kuartal berturut-turut itu dinamakan resesi nantinya. oke. Terjadi resesi. Nah, Hmm. kalau misalnya dari segi inflasi sendiri, karena kan beberapa bulan yang lalu ya, mungkin tahun lalu juga, saya sempat dengar juga kalau di Singapura itu sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu ya. Ada yang bilang juga kalau di Singapura aja udah mau semi-semi resesi gitu kan. Nah, kalau di US sendiri dari segi inflasi, apakah tingkat inflasi mereka sudah meningkat atau kok masih Nah, aman-aman jadi aja? sekarang ini di angka 3%. Aha. Inflasi US di Amerika itu di angka 3%. Nah, The Fed ini kan tujuannya menurunkan inflasi di angka ideal 2%. Gitu. Makanya dia Oke. kan suku bunganya ditahan tinggi terus. Nah, nanti malam ini jam 7.30 Mhm. ada pengumuman inflasi di Amerika sana, di US sana. Kita bisa lihat sambil kita pantau nanti real time. Oke, jam setengah delapan ya Pak ya? Jam 7.30 nanti ada pengumuman inflasi di Amerika sana. Forecast-nya orang-orang sih, forecast-nya para analis, inflasinya tetap di angka 3%. Oke, itu yang mengeluarkan forecast itu siapa Pak kalau di US Pak? Nah, kalau forecast ini macam-macam. Kalau biasa biasa saya lihatnya dari investing. Oke, Jadi banyak lembaga yang mengeluarkan forecast untuk seperti ini, ekonomi kalender seperti ini. Jadi data-data penting seperti ini biasanya mereka forecast inflasi, unemployment rate, kayak gitu-gitu. oke, oke. Ini untuk Sobat JOC yang udah mulai mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A juga. Oke, balik lagi ya Pak ya tentang inflasi di US juga. Nanti kita akan pantau juga jam setengah delapan secara real time. Ini untuk seperti tadi sebenarnya Pak Tommy juga sudah menjelaskan bahwa bagaimanapun kondisi ekonomi di US itu akan berpengaruh terhadap ISG. Nah, kalau sekarang nih dengan kondisi yang masih belum menentu ya apakah akan suku bunganya akan turun atau enggak, inflasi atau enggak, apakah resesi atau enggak, itu dengan segala ketidakpastian ini dampaknya untuk ISG kita, perekonomian kita gimana nih Pak? Nah, jadi perekonomian kita ini ngikut jadinya. Kalau kita lihat kan karena karena dolarnya tinggi, Mhm. mau nggak mau untuk mengimbangi Bank Indonesia akhirnya juga ikut menaikkan suku bunga. Betul ya? Aha. Karena kalau suku bunga di US sana tinggi di angka 5% lebih, 5,5% kalau dan di Indonesia ternyata angka suku bunganya itu di bawah itu, jelaskan orang beralih ke sana dong. US dollar Iya. lebih aman, suku bunganya lebih tinggi dibanding pegang rupiah. Mhm. Nah, jadi mau Iya, nggak iya. mau, akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga juga, ikut menaikkan suku bunga. Dan yang terjadi ya sama. Akhirnya kalau kita bilang, kalau sorry ya, kalau pemerintah bilang katanya, oh ekonomi Indonesia baik-baik aja, nggak ada masalah gini-gini. Coba mereka cek ke lapangan, tanyalah orang yang berwirausaha gitu kan. Banyak kalau kita lihat sekarang banyak banget orang orang itu istilahnya kayak mengeluh gitu. Oh usahanya lagi sepi, banyak PHK di mana-mana, banyak pabrik-pabrik tutup. Tapi pemerintah tetap ngotot ngomong katanya kalau ekonomi Indonesia ini baik-baik saja. Nah, seperti itu kan repot juga ya jadinya. Iya, iya, iya. Jadi mau percaya tapi melihat fakta yang ada juga bingung gitu ya. Betul. Nah, Tapi ya, ini kalau menurut uh,
Hmm, Kenapa? Sorry. hmm. Tapi memang nggak bisa, ya gimana ya, karena di US sana menaikkan suku bunga, mau nggak mau kita juga harus ngikut gitu loh. Iya. Kalau nggak, Nah, ini kita ada nggak ngikut, kita yang rupiahnya tambah kena hancur juga lagi ya. nanti. Oke, oke. Iya, Nah, betul. ada strategi khusus nggak Pak dalam menghadapi inflasi ini terhadap pasar Nah, saham di Indonesia juga? kalau kalau strategi kita kita lihatnya gini. Jadi kan biasanya inflasi ini sudah mulai mulai di angka 3% kan. Kalau dia kan mau targetnya The Fed ini 2% tuh. 2%. Selisihnya Hmm. kan sudah nggak besar tuh 1%. Nah, kalau strategi kita, kalau kita lihat tetap pada nanti setengah 8 ini dan FOMC bulan depan gitu. Jadi kalau FOMC, tapi ini sudah mulai ya. Kalau saya lihat market ini sudah mulai merespon, padahal belum terjadi. Tapi mereka sudah mulai merespon kalau bulan depan itu US pasti menurunkan suku bunga. Nah, buktinya apa? Hmm. Buktinya kalau kita lihat aliran dana asing yang masuk ke bursa saham Indonesia itu cukup banyak tuh dalam 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 beberapa waktu terakhir ini. Aliran dana Oh, asing yang masuk ke IHSG cukup besar, dan kalau kita lihat saham-saham sektor properti itu pada naik semua. Ya secara keseluruhan IHSG naik memang karena ada inflow aliran dana asing yang masuk, dan terutama sektor saham-saham di sektor properti. Kenapa? Karena kan gini, kalau kalau suku bunga The Fed turun, maka secara nggak langsung nantinya dolar itu akan melemah. Nah, mhm. dengan dolar melemah, maka yang diuntungkan itu sektor-sektor, salah satunya sektor properti, itu yang pertama. Yang kedua, Oke, sektor-sektor yang importir gitu. Jadi dia impor bahan baku atau impor produk dan dijual di Indonesia, itu yang kedua. Itu diuntungkan. Nah, kalau oke. kita lihat saham-saham properti sudah mulai naik kayak gitu. Jadi market ya gini, memang seperti ini ya. Bursa saham itu selalu satu langkah lebih maju, lebih satu langkah di depan. Jadi kalau misalnya sebelum terjadi, bursa saham biasanya sudah ngefek terlebih dulu gitu. Saham-saham propertinya naik dulu. Nah, Oh, nanti pada waktu bulan depan nanti ketika diumumkan, oh FOMC ternyata suku bunganya beneran turun nih. Nah, itu malah nggak ada efeknya apa-apa, karena sudah duluan ngefeknya. Seperti itu. oke. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan sedikit gitu ya, bahwa aliran dana asing ke ISG itu merupakan salah satu pertanda awal bahwa akan ada kemungkinan The Fed ini menurunkan suku bunga di bulan depan. Benar begitu ya? Betul, betul. Oh, oke, oke. Nah, apakah dengan penurunan suku bunga di The Fed ini, dari The Fed ini, itu bisa membantu kita, lebih tepatnya membantu perekonomian US untuk terhindar dari resesi ya, sehingga dampaknya juga baik untuk kita gitu ya? Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang US, very very interesting ya, Pak ya. Gimana? Sorry, putus-putus. Oke. Sekarang bisa dengar suara saya dengan jelas? Sekarang bisa Sebentar, dengar, bentar, Pak? coba sinyalnya. Oke. Sobat JC, bisa dengar suara saya dan Pak Tommy dengan Oke. jelas? Oke, bisa Oh iya, ya, dengar sudah sekarang ya, jelas. Pak ya? Oke. Oke, Dengar. tadi saya bilang bahwa ngomongin tentang kondisi perekonomian di US itu menarik karena pengaruhnya cukup besar juga ke kita gitu ya. Tapi salah satu hal lagi yang terjadi di sekitar minggu lalu ya kalau nggak salah, yang ada sebuah kejadian yang membuat gempar dunia IISG juga, yaitu adalah yen carry trade. Bener ya, Pak? Itu Betul. minggu lalu ya, Pak ya? Minggu lalu ya? Iya minggu lalu kan, Senin minggu lalu, 5 Hmm, Agustus kan, Pak ya? iya. Nah, Iya, ini, ini Jepang hancur itu. nah, itu kalau dari sisi, kalau tadi kan Pak Tommy bilang kalau keadaan ekonomi dari US sebagai negara didaya itu berdampak juga untuk perekonomian kita. Nah, kalau Jepang
sebagai salah satu negara adidaya juga bisa kita bilang di daerah Asia, dengan kejadian ini apakah berpengaruh besar juga untuk kita, untuk perekonomian kita? Nah, pengaruh tapi nggak terlalu ya, nggak terlalu. Jadi gini, kemarin itu karena kan kalau kita transaksi internasional nggak pakai yen, pakainya tetap US dollar kan. Jadi nggak harusnya nggak terlalu berpengaruh. Dan Oke. penurunan di Jepang itu, bursa saham Jepang, penurunannya itu lebih karena suku bunganya Jepang itu naik. Nah, Oke. jadi suku bunga di Jepang itu biasanya di angka 0 sampai 0,1%. Kecil banget ya, Pak ya? Kecil banget. Memang dia sengaja gitu supaya ekonominya itu muter terus gitu loh. Yang sengaja kebalikan dari Amerika dan kita gitu. Nah, Oke, oke. tapi waktu minggu lalu itu suku bunganya itu naik dari 0,1% jadi 0,25%. Nah, Oke, banyak banget kenaikannya gitu kan naiknya ya. kalau kita Cukup lihat drastis ya. kenaikannya mungkin naiknya cuma 0,15% gitu ya, mungkin ya kita nangkepnya. Tapi sebenarnya kalau kita hitung prosentasenya 0,1 ke 0,25 itu 150% loh. Iya, iya, Satu setengah kali lipat iya, iya, kenaikannya, betul ya? iya. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa Dan langsung bursa itu merespon turun semua, turun dalam. Gitu. ya. Bursa merespon turun dalam dan terutama carry trade. Carry trade itu jadi karena di Jepang itu suku bunganya kecil, banyak orang-orang, investor, pengusaha, mereka itu, terutama investor, mereka itu pinjem duit di Jepang. Pinjem duit Oke. dari pemerintah Jepang. Karena kan suku bunganya kecil tuh. Iya, Berarti iya, bunga kecil kan berarti nggak cuma bunga deposito aja yang kecil, tapi bunga kreditnya juga kecil. iya. Betul ya? Mm-mm. Nah itu, jadi mereka pinjem duit di Jepang, kemudian duitnya itu mereka bawa untuk deposito di negara lain atau untuk beli obligasi di negara lain yang imbal hasilnya lebih tinggi. Seperti Oke. itu yang terjadi. Nah, Nah, ini ketika kemudian sekarang suku bunga dan Jepang naik, Mhm. tentunya kan mereka kelimpungan tuh. Waduh, gimana? Biasanya kan suku bunganya misalnya kecil banget. Jadi mereka makan makan cari profit dari selisih suku bunga di negara lain versus suku bunga di Jepang gitu loh. Mhm. Mm-mm. Nah, ini dengan kondisi yang seperti ini, apakah sekarang sudah cukup stabil, Pak? Dari yang kejadian minggu Ya, lalu itu. kalau saya lihat sekarang sudah oke sih, sudah nggak terlalu seperti awal-awal. Jadi 2 hari pertama itu indeks Jepang itu turunnya belasan persen loh, sampai 14% satu hari. Itu indeks. Oke. Nah bayangin kalau indeks turunnya 14%, berarti saham-sahamnya itu bisa turun sampai 30 sampai 50% dalam satu hari. Oke. Nah, sekarang berarti sudah cukup stabil. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang, ada strategi investasi apa, Pak, yang bisa kita manfaatkan dengan kejadian yen carry trade ini? Nah, kalau kita sih sebenarnya nggak terlalu ngefek sih untuk kita, cuman kan karena turunnya cukup dalam banget itu, indeksnya Jepang turunnya dalam banget, akhirnya kan juga pengaruh juga ya ke negara-negara lain. Tapi cuma panik sesaat doang. Tapi kalau secara efek sebenarnya Jepang sama kita itu nggak terlalu ngefek banget, karena kita juga nggak kerjasama Jepang dengan kita itu beda dengan kita dengan China ya. Kalau kita Indonesia dengan China itu kerjasama internasionalnya bagus, maksudnya banyak. Kalau sama Jepang jarang kok. Kelihatannya nggak terlalu ngefek. Kita pun kereta cepat dulunya asalnya pakai Jepang, ternyata kita beralih pakai kerjasama dengan China. Gitu. Jadi Iya, sama Indonesia dengan Jepang nggak terlalu besar seharusnya dan nggak terlalu ngefek. oke. Nah, ini tadi kita udah membahas tentang kondisi di US, kita juga sudah membahas tentang yen carry trade dari Jepang gitu ya. Untuk sekarang ini kondisi di ISG atau di Indonesia sendiri, kira-kira nih Pak, dengan kondisi yang ada, apakah
ada sektor tertentu yang menarik. Kalau ini sempat ada juga yang bilang harga komoditas dan emas juga lagi naik kan, katanya berpotensi Betul, untuk betul. naik lagi. Nah itu gimana nih Pak? Nah, Sektor mana yang itu kira-kira akan diuntungkan? oke, itu betul. Jadi sektor yang diuntungkan yang pertama saya bilang properti. Nah, Oke, properti itu karena apa properti? Jadi kalau kita tahu properti ini, developer-developer itu kebanyakan utangnya itu dalam bentuk US dollar. Mhm. Kalau US dollarnya melemah, bagus buat mereka. Jadi bayar utangnya lebih secara nggak langsung, utangnya misalnya ya 10 triliun Hmm. utangnya. Oh, tapi karena US-nya mau lemah, jadi sisanya utangnya tinggal 8 triliun. Iya, Walaupun belum iya, dibayar, gitu ya. Nah, itu bagus iya. dengan properti. Yang kedua, kenapa properti bagus? Kalau suku bunga turun, di US turun, berarti Indonesia pasti akan ikutan turun. Nah, kalau suku Oke, bunga di oke, Indonesia ikutan turun, berarti banyak orang yang bisa ngambil KPR karena bunganya rendah gitu. Banyak orang yang lebih berani untuk mengambil KPR lagi seperti itu. Jadi efeknya double effect ya, Mhm. positifnya untuk properti. Yang kedua, Oke, sektor yang kedua yang diuntungkan sektor yang impor bahan baku atau impor barang dari luar untuk dijual ke Indonesia. Nah, oke, itu biasanya barang-barang seperti kita tahu, barang-barang yang banyak kita impor untuk saat ini itu barang-barang elektronik. Ya kan kita oke, belum ada pabrik elektronik. Kalau kita lihat elektronik yang besar-besar itu biasanya made in China, made in Taiwan, made in Vietnam seperti itu kan. ya, Jadi ya, belum ada pabrik elektronik yang besar banget di Indonesia kayak oke, gitu. oke. Jadi, Nah, jadi sektor yang diuntungkan itu adalah properti dan juga impor bahan baku ya. betul. Dan yang ketiga itu sebenarnya komoditas ini bisa diuntungkan bisa enggak. Jadi gini, kalau kita bilang komoditas itu kan harganya US dollar itu. Kalau kita ekspor Hmm. harganya US dollar. Nah, kalau US dollarnya turun, berarti kan eh, pendapatannya sektor komoditas ini ikutan turun gitu. Tapi Mhm. kenyataannya nggak seperti itu. Karena kenyataannya biasanya untuk efek sementara US dollar ini turun, tapi harga komoditasnya jadi naik. Nah, gitu. Paham ya maksudnya? Oke, Nah, jadi oke, oke, misalnya oke. nih, seperti emas nih. Kalau kita lihat kan satu bulan terakhir ini harga emas naik terus, menembus all time high, harga tertinggi sepanjang masa gitu. Karena apa? Karena mereka sudah predik dan mereka sudah mengantisipasi kalau bulan depan ini The Fed pasti menurunkan suku bunga. Karena mereka memang harus menurunkan suku bunga. Kalau nggak menurunkan suku bunga, resesi itu Amerika bakal resesi. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya tadi Pak Tommy bilang kalau harga emas itu sudah the highest all the time gitu ya. Apakah berarti dengan kita menyimpan emas ini bisa sebagai safe haven-nya kita juga di tengah ketidakpastian ekonomi global? Bisa, bisa. Emas masih bagus. Terutama terutama karena gini, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika Rusia melawan Ukraine ya, Rusia perang dengan Ukraine. Nah, Ya. kemudian Amerika memberikan sanksi ke Rusia, jadi cadangan devisa Rusia dalam bentuk US dollar itu dibekukan sama Amerika. Alasannya Hmm. memberikan sanksi kepada Rusia karena melakukan perang. Hmm. Nah, karena kejadian itu, akhirnya negara-negara lain seperti China terutama, mereka berpikir gitu, loh, US ini kok semena-mena banget gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, sewaktu-waktu negaraku berkonflik dengan Amerika, bisa-bisa cadangan devisaku dibekukan sewaktu-waktu dong. Nah, Mhm. itu. Akhirnya mereka mikir, kemudian mereka buang semua US dollarnya,
belum semua, tapi mereka cicil, buang semua bertahap, cadangan devisa dalam bentuk US dollar, US bonds, mereka buangin semua, mereka jualin semua, dan mereka ganti cadangan devisanya dalam bentuk emas. Nah, itu yang terjadi. Itu sekitar 1-2 tahun yang lalu lah, pokoknya waktu awal-awal Rusia melawan Ukraine. Nah, berarti mereka sudah siap tuh. Kalau ada apa-apa dengan Amerika, nggak akan terlalu berdampak terhadap ekonomi negara mereka. Karena cadangan devisa mereka sekarang banyak banyak dalam bentuk emas dibandingkan dalam bentuk US dollar. Gitu. Oke, oke. Nah, Wah, jadi ini kita kalau kita mau ngikutin negara-negara itu, berarti kita nyimpen emas buat safe haven, buat aset kita, buat istilahnya buat tabungan kita, boleh banget. Karena mereka negara-negara yang lain juga melakukan seperti itu, gitu loh. oke, oke. Tapi kan harga emasnya lagi tinggi juga ya, Pak ya? Betul. Kalau emas memang kita nggak bisa buat jangka pendek ya. Kalau emas kita ngomong, kalau kita beli, besok jual, rugi langsung gitu loh. Karena selisih harga beli dan harga jualnya cukup lumayan tinggi. Ya. Kalau misalnya nih, kita beli sekarang, kemudian kita jual langsung, nah itu pasti kita rugi. Karena spread harganya tinggi dan kena pajak-pajak. Nah, seperti itu. Beda kalau sama saham. Kalau saham kita bisa trading. Kalau emas memang untuk long term, nggak bisa buat trading. Oke. Ini kita sudah membahas berbagai macam ya, udah ngebahas tentang US, kita ngebahas tentang Jepang juga, ngebahas tentang komoditas dan juga emas. Ini kita coba sambil menjawab pertanyaan yang ada ya Pak ya. Untuk Sobat JOC semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Tadi terkait dengan, sebentar ya, ini saya harus scrolling ke atas juga. Ini ada Hans Fahai Kaledi. Selamat malam juga Dr. Hans. Terima kasih sudah bergabung. Ini Kemudian ini ada pertanyaan. Kenapa Pak? Data inflasinya keluar nih. Oh Turun ya, 0,1%. ya. Gimana? Iya. Gimana? Sorry. Turun 0,1%. Wah, ini bagus ini. Bagus, semakin mendekati 2%. Jadi US memang targetnya dia 2% angka ideal. Kemarin kan di angka 3%, sekarang turun jadi 2,9%. Oke. Nah, ini bagus banget. Jadi lebih besar peluangnya bulan depan itu FOMC akan menurunkan suku bunga. Oke. Ini 0,1 aja ngaruh ya Pak ya? Ngaruh. Kan 3% ke 2% kan cuma 1%. Tapi 1% ini istilahnya kan seperti sepertiganya lah gitu loh. Ya kan dari 3%. Oke. Jadi ini sebuah pertanda baik, kemungkinan bulan depan The Fed bisa menurunkan suku bunga ya? Kemungkinan sangat besar. Besarnya berapa persen, Pak? Nah, ini biar lebih yakin keluarin angka nih. Biasanya ya di angka 70 sampai 80% lah. Wow, oke. Turunin suku bunga. Oke, berarti cukup besar ya kalau 70 sampai 80 ya. Oke. Ini pertanyaan yang masuk Pak, ini terkait dengan yen carry trade tadi, pembahasan kita. Ini dari Inovatif Investing. Pertanyaannya, apakah bisa Japanese carry trade ada part 2-nya? Carry trade part 2. Kelihatannya enggak ya. Maksudnya part 2 ini harga saham akan terjadi lagi. Jepangnya turun lagi gitu. Iya, mungkin akan bisa terjadi lagi gitu untuk yen carry trade-nya. Enggak sih. Karena turunnya sudah lumayan gini. Jadi indeks suku bunganya Jepang itu kan naiknya sudah tinggi tuh. Kalau kita lihat kan 0,1 jadi 0,25. Kalau padahal ini sudah bertahun-tahun nggak pernah naik suku bunganya, tiba-tiba dinaikkan dan sekali naik lumayan 1,5 kali lipat kenaikannya. Jadi nggak mungkin dalam waktu dekat ini dia menaikkan suku bunga lagi di Jepang. Oke. Jadi kemungkinannya kecil ya. Sangat amat kecil. Oke. Itu dia pertanyaan dari investor investing. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Adar 19. Prediksi IHSG 2 hari ke depan bagaimana nih? Apakah berpeluang menghijau atau merah membara? IHSG, prediksi IHSG untuk 2 hari ke depan gimana nih Pak? IHSG ya, kalau kita lihat sih sampai dengan
Bentar, saya buka chart dulu ya. Kalau kita lihat sampai dengan hari ini, sebenarnya investor asing itu masih masuk ke IHSG. Nah, Oke. cuman kan namanya bursa itu kan nggak mungkin kenaikannya itu naik-naikan terus. Pasti ada koreksi. Betul ya? Nah, kalau saya lihat, saya harus lihat chartnya dulu ini baru bisa ngomong. Harus berdasarkan data ya, Pak ya. Koneksinya lagi kurang bagus. Bentar ya. Oke. Tentang prediksi IHSG 2 hari ke depan. So far sih masih hijau ya. Betul. Dan terus menguat ya untuk IHSG ya. Tapi setidaknya sudah ada kabar baik juga. Tadi jam 7:30. Secara inflasi Betul. juga angkanya turun ya. Jadi mungkin ya, kemungkinan besar karena hari ini inflasi keluar dan nilainya oke, angkanya oke, jadi 2,9%. Kemungkinan 2 hari ke depan IHSG kemungkinan besar masih akan melanjutkan penguatan. Oke. Seperti itu. Akan Tapi ada mungkin penguatan. di hari Jumat bisa jadi di hari Jumat mungkin sedikit terkoreksi karena seperti biasa mau weekend, demam weekend, biasanya terjadi aksi profit taking di bursa kita seperti itu. Tapi untuk besok masih hijau untuk besok. Oke, itu dia ya prediksi tentang IHSG. Terima kasih untuk Adar 19 yang sudah ikutan bergabung. Untuk Sobat JOC semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya ya. Di kolom komentar atau di kolom pertanyaan juga boleh. Nanti kita akan tanyain dan ngobrol bahas bersama dengan Pak Tommy. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Kalau sama Ibu Nglis ini ikut. Selamat malam Ibu. Ini pertanyaannya, kalau terjadi penurunan suku bunga, efek ke rupiah US dollar apa ya? Tadi kita sudah bahas sebenarnya, tapi mungkin Ibu Nglis juga baru bergabung. Boleh dibahas sedikit lagi Pak tentang kalau terjadi penurunan suku bunga, efek ke rupiah US dollar itu apa? Oke, jadi kalau misalnya suku bunga The Fed turun, ya berarti kan otomatis US dollarnya melemah gitu. Kenapa kok bisa US dollarnya melemah? Jadi gini loh, kita bilang investor lah. Investor itu mereka selalu cari aset yang menguntungkan dan low risk. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka suku bunga di US bagus, ya mereka daripada susah-susah masuk ke bursa saham yang beresiko, mereka akan masuknya ke deposito di US sana. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata suku bunganya turun, ya mereka menarik duitnya dari depositonya dong. Mereka menarik duitnya dari depositonya, pindah ke instrumen lain yang lebih menguntungkan. Karena mereka tarik duitnya dari US sana, berarti kan US dollarnya melemah jadinya. Itu yang terjadi terhadap US dollar. Dan apakah rupiah menguat? Sebenarnya bukan rupiahnya yang menguat, tapi US dollarnya yang melemah terhadap semua mata uang di dunia. Oke, itu kesannya sama antara rupiah yang menguat atau US dollar yang melemah. Kesannya, ya kan, tapi pokoknya dampaknya rupiahnya menguat ya. Tapi sebenarnya maknanya bisa beda banget ya Pak ya. Antara rupiah menguat sama US dollar yang memang melemah terhadap semua mata uang asing gitu ya. Kalau kalau rupiah yang menguat tuh lebih ke arah yang ada pergerakan positif dan kuat dari perekonomian Indonesia gitu ya. Oke. Untuk Sobat JOC, apakah masih ada pertanyaan? Boleh langsung saja tulis pertanyaannya kalau masih ada yang mau ditanyakan, karena ini dalam minggu-minggu ini, nanti sampai di bulan September akan ada isu juga tentang penurunan suku bunga dari The Fed juga, yang pastinya akan ada dampaknya juga ya untuk rupiah gitu. Jadi kalau misalnya boleh sedikit disimpulkan dari Pak Tommy tentang topik kita malam hari ini tentang US resesi, apakah itu ancaman untuk IHSG? Tergantung ya Pak ya, apakah The Fed akan menurunkan suku bunganya atau tidak di bulan depan, meskipun sudah ada prediksi secara forecast 70-80% The Fed akan menurunkan suku bunganya ya. Betul. Oh, iya.
Oke. Dari segi seorang trader atau investor, apakah ada strategi khusus, Pak, untuk mengantisipasi setiap ketidakpastian ini? Kalau dari Pak Tommy sendiri, gimana nih strateginya? Nah, sekarang kan market lagi bagus tuh. Market lagi bagus. Eh, dan investor asing banyak yang masuk. Kalau Mhm. misalnya kita mau cari saham, misalnya nih kita ketinggalan momen mau cari saham, gampang banget. Cari saham yang lagi koreksi, tapi nggak dijual asing. Mhm. Nah, itu kita boleh buy. Seperti itu. Tapi Iya, saham yang blue chip ya, ini kalau saham gorengan nggak bisa, nggak berlaku. Untuk saham blue chip, kita cari yang oke. koreksi, tapi asingnya nggak jualan. Itu kita boleh buy. Kenapa? Karena dia koreksinya sesaat gitu loh. Koreksi itu berarti dia koreksinya cuma koreksi sesaat. Kecuali kalau misalnya asingnya jualan sahamnya, ya itu berarti something something wrong dengan saham itu, ada sesuatu. Tapi kalau selama asingnya nggak jualan dan kita lihat investor asing inflow terus masuk ke IHSG, tapi sahamnya itu koreksi, padahal investor asing inflow ke IHSG dan inflow ke saham itu. Nah, itu kita bisa buy. Istilahnya buy on weakness. Tapi kalau investor asingnya jualan ya jangan buy. Itu. Oke. Ini berlaku hanya untuk saham blue chip. Oke. Jadi untuk strateginya ya udah pegang saham blue chip tadi itu ya, Pak ya. Yang diperhatikan adalah saham-saham blue chipnya ya. Iya, betul, betul. Oke. Ini ada komentar juga dari Chanspra tadi terkait dengan mata uang rupiah yang menguat atau mata uang itu sama antara kita menjadi lebih baik atau orang lain yang memang jadi lebih buruk. Jadi kesannya kita yang baik gitu ya. Oke. Oke, tapi terima kasih banyak untuk Sobat JOC yang bergabung malam hari ini di Juice You Up. Malam hari ini kita agak go internasional pembahasannya, bahas tentang kondisi di US, pembahasan juga tentang kondisi perekonomian di Jepang, dan juga akhirnya kita bahas tentang komoditas dan juga emas yang berpotensi untuk naik ya. Terima kasih banyak Pak Tommy sudah memberikan insight-nya, knowledge-nya juga malam hari ini di Juice You Up. Terima kasih ya Pak. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Tommy mungkin untuk pesan untuk para trader dan juga investor? Nggak ada sih, seharusnya dalam besok masih bagus nextnya. Jadi masih boleh buy and hold. Oke, boleh buy and hold ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Tommy malam hari ini Ya, terima kasih. sudah menyempatkan waktunya bergabung di Juice You Up. Ya, thank Terima you, kasih thank you. juga terima kasih juga untuk sahabat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Akhir kata, saya Lady Leo pamit, Pak Tommy juga pamit. Kita ketemu next time ya Pak Tommy ya. Oke, see you next time. Oke, see you. Bye-bye. Selamat malam semuanya.